Halo semuanya, selamat datang kembali di channel kami. Saat ini sesuatu yang luar biasa sedang terjadi di Yerusalem. Sebuah peristiwa yang melampaui waktu bukan hanya minggu lalu, tahun lalu, atau bahkan saat ini. Sementara dunia terjebak dalam perdebatan politik dan gosip selebriti, sebuah gempa bumi dahsyat telah mengguncang kota tersuci di bumi, namun hampir tidak ada yang membicarakannya. CNN dan BBC tetap diam, sementara kamera dunia beralih ke isu-isu lain. Namun, di bawah batu-batu kuno tembok barat, terjadi suatu pengumuman yang berpotensi mengubah pemahaman kita tentang akhir zaman. Beberapa jam lalu, sekelompok rabi terkemuka berkumpul di sana, bukan untuk berdoa atau berpolitik, melainkan untuk menyampaikan sebuah pengumuman publik yang jelas menunjuk pada tahap berikutnya dari nubuatan Alkitab. Mereka berdiri di bawah bayang-bayang bukit Bait Suci Tanah, yang pernah menjadi lokasi Bait Suci pertama yang dibangun oleh Salomo. Tempat Yesus mengajarkan ajarannya, dan lokasi yang diramalkan akan menjadi panggung bagi peristiwa-peristiwa akhir sejarah. Pengumuman ini menandakan bahwa saatnya telah tiba untuk mempersiapkan pembangunan kembali Bait Suci. Bayangkan sejenak, Dewan yang hilang hampir 2000 tahun lalu kini bangkit kembali. Kota yang menyaksikan penyaliban Kristus kini bangkit dengan tujuan kenabian. Sementara dunia terus bergerak tanpa menyadari. Inilah saat yang sesungguhnya, momen yang memiliki makna tidak hanya bagi Israel, tetapi bagi kita semua. Tetaplah bersama saya hingga akhir video ini, karena apa yang baru saja terjadi di Yerusalem bukan sekadar berita utama lainnya. Itu adalah sinyal, tanda bahwa jam kenabian berdetak lebih cepat dari sebelumnya. Sebelum semua ini berakhir, Anda akan memahami mengapa pengumuman ini mungkin merupakan peristiwa terpenting dalam generasi kita, kembalinya Sanhedrin. Untuk memahami signifikansi pengumuman ini, mari kita lihat siapa yang mengeluarkannya. Mereka bukan sekadar rabi lokal atau tokoh agama biasa. Kelompok yang berkumpul di tembok barat ini mewakili Sanhedrin, sebuah istilah yang membawa bobot historis dan profetik yang sangat besar. Di Israel kuno, Sanhedrin adalah dewan keagamaan dan peradilan tertinggi, terdiri dari 71 tua-tua dan cendekiawan yang dipilih dari para imam, ahli Taurat, dan guru hukum terkemuka. Keputusan mereka membentuk kehidupan spiritual bangsa, menjadikan mereka otoritas terakhir dalam masalah hukum, kemurnian, ibadah, dan bahkan penentuan kalender. Sanhedrin ada pada zaman Yesus, dan kini, kisah itu mungkin akan ditulis kembali. Konsili inilah yang menanyai Yesus, memperdebatkan ajarannya, dan akhirnya menyerahkannya kepada gubernur Romawi. Setelah kehancuran Bait Suci kedua pada tahun 70 Sanhedrin lenyap, dan orang-orang Yahudi tercerai-berai. Yerusalem hancur, dan gagasan tentang pengadilan agama yang bersatu menjadi mustahil. Selama hampir 2000 tahun, tidak ada Sanhedrin, tidak ada Dewan Pusat, dan tidak ada badan keagamaan tunggal dengan otoritas nasional. Namun, dalam beberapa dekade terakhir, sesuatu yang luar biasa telah terjadi. Sekelompok rabi dan sarjana hukum terkemuka di Israel mulai berupaya membangun kembali lembaga kuno ini. Mereka mempelajari catatan kuno, mencari pengakuan hukum berdasarkan hukum Israel modern, dan bahkan mulai mengeluarkan keputusan berdasarkan preseden Alkitab. Secara perlahan, Sanhedrin terlahir kembali. Kebanyakan orang mungkin tidak menyadari hal ini, tetapi di Israel, Sanhedrin modern ini telah diam-diam mendapatkan struktur dan pengaruh. Mereka telah menunjuk imam-imam untuk pelayanan di Bait Suci, bekerja sama dengan lembaga Bait Suci, dan mengeluarkan pernyataan mengenai pengorbanan, kalender, dan kedatangan Mesias. Ketika suatu kelompok mengumumkan persiapan untuk Bait Suci, pernyataan tersebut mengandung makna yang jauh lebih dalam daripada sekadar simbolis. Ini menunjukkan bahwa kesiapan keagamaan kini selaras dengan waktu kenabian. Pikirkanlah sejenak. Dewan yang sama yang menghilang saat Bait Suci dihancurkan kini berfungsi kembali, sementara Israel mulai membahas pembangunan kembali Bait Suci tersebut. Simetri ini sangat mencolok. Ini bukan kebetulan, melainkan sebuah pola yang tak dapat diabaikan. Apa yang hancur pada tahun 70 kini perlahan-lahan dipulihkan dalam generasi kita. Menurut nubuat, kebangkitan otoritas keagamaan di Yerusalem adalah tanda bahwa panggung sedang disiapkan untuk penggenapan peristiwa akhir zaman. Jadi, ketika Anda mendengar bahwa Sanhedrin telah berbicara, perhatikanlah. Ini bukan suara acak. Mereka adalah gema yang terbangun kembali dari kepemimpinan kuno Israel, berbicara dari jantung Yerusalem setelah hampir 2 milenium dalam keheningan. Untuk memahami mengapa pemulihan ini sangat penting,
kita perlu menelusuri jalur kenabian dari kehancuran Bait Suci kedua hingga kelahiran kembali Israel modern yang luar biasa. Garis waktu nubuatan ini menggambarkan perjalanan dari kehancuran menuju pemulihan. Segala sesuatu dimulai dengan nubuat Yesus dalam Lukas pukul 21:24. Berdiri di Bukit Zaitun, menghadap kota yang sama tempat para rabi berkumpul hari ini, ia berkata, Yerusalem akan diinjak-injak oleh bangsa-bangsa lain sampai masa bangsa-bangsa lain digenapi. Kata "sampai" mengandung makna yang mendalam selama berabad-abad. Ini bukan sekadar gambaran kerugian permanen, tetapi sebuah hitungan mundur yang menandai periode ketika Yerusalem akan jatuh di bawah dominasi asing, sebelum akhirnya kembali ke tangan Yahudi. Pada tahun 70 M, nubuat tersebut terpenuhi pada tahap pertamanya. Pasukan Romawi di bawah Titus menghancurkan Bait Suci kedua, membakar Yerusalem, dan menyebarkan orang-orang Yahudi ke seluruh dunia. Itu adalah bencana yang tampak final sebuah bangsa terhapus, sebuah perjanjian dilanggar, dan sebuah kuil menjadi abu. Sejak saat itu, Israel tidak lagi menjadi negara. Selama hampir 2000 tahun, orang-orang Yahudi menjadi pengembara, orang buangan di negeri-negeri yang seringkali bersikap bermusuhan terhadap mereka. Namun, para nabi telah memperingatkan bahwa cerita ini tidak akan berakhir seperti itu. Musa, Yesaya, dan Yehezkiel semuanya berbicara tentang saat ketika Tuhan akan mengumpulkan umatnya kembali ke tanah mereka. Yehezkiel 37 menggambarkan pemulihan ini sebagai tulang-tulang kering yang hidup kembali. Selama hampir 20 abad, janji itu tampak mustahil. Namun, pada tahun 1948, hal yang mustahil itu terjadi. Dari abu Holocaust, negara Israel terlahir kembali. Bahasa Ibrani, yang dulunya hanya digunakan dalam kitab suci dan doa, kembali menjadi bahasa nasional. Tanah kuno yang lama tandus dan terabaikan mulai berbunga dan berkembang. Dunia menyaksikan keajaiban dalam skala geopolitik dengan nubuatan yang terpenuhi di depan mata kita. Namun, itu baru permulaan. 19 tahun kemudian, pada tahun 1967, selama perang 6 hari, Israel berhasil merebut Yerusalem, kota yang telah berada di luar kendali mereka selama hampir 2 milenium. Ketika tentara Israel mencapai tembok barat, mereka tidak dapat menahan emosi. Para pejuang yang tangguh itu roboh di atas batu-batu suci tersebut, diliputi rasa haru. Mereka menyadari bahwa mereka sedang berdiri dalam penggenapan firman yang ditulis ribuan tahun sebelum kelahiran mereka. Sejak saat itu, Yerusalem tetap menjadi pusat perhatian global, diperebutkan, diperdebatkan, dan dihormati. Dan menurut nubuat, hal ini memang seharusnya terjadi. Zaharia 12:3 menyebut Yerusalem sebagai batu yang berat bagi segala bangsa. Bahkan saat ini, setiap konflik global, setiap perdebatan politik, dan setiap ketegangan agama tampaknya kembali ke satu kota ini. Ini bukan kebetulan. Ini adalah gravitasi profetik. Urutannya sangat jelas. Penghancuran, penyebaran, pengembalian, pemulihan. Setiap langkah mengikuti deskripsi yang ada dalam kitab suci. Kini, lini masa ini mencapai tahap berikutnya. Persiapan untuk pembangunan bait suci itu sendiri. Batu-batu sudah berada di tempatnya, dan orang-orang telah kembali ke rumah mereka. Yerusalem kini berada di bawah kekuasaan Yahudi, dan para pemimpin agama kembali berbicara dari jantung kota. Kita tidak sedang menyaksikan peristiwa trisolasi. Kita menyaksikan nubuatan yang berkesinambungan terungkap selangkah demi selangkah. Setelah memahami garis waktu ini, mari kita lihat persiapan yang telah dilakukan, langkah-langkah praktis yang diambil untuk membangun kembali bait suci. Persiapan untuk kuil sudah berlangsung lama. Jauh sebelum pengumuman terbaru ini, sekelompok cendekiawan, pengrajin, dan pendeta memulai upaya membangun kembali bukan hanya kuil itu sendiri, tetapi juga semua yang diperlukan agar kuil tersebut berfungsi. Di pusat upaya ini terdapat Temple Institute, yang terletak di kota tua Yerusalem, hanya beberapa langkah dari tembok barat. Sejak tahun 1980-an, organisasi ini berfokus pada satu misi, memulihkan setiap bejana, pakaian, dan benda ritual yang dijelaskan dalam Taurat untuk digunakan di kuil masa depan. Jika Anda mengunjungi museum mereka hari ini, Anda akan melihat berbagai artefak menakjubkan. Di antara mereka, ada istana emas yang beratnya hampir setengah ton, terbuat dari emas murni, siap digunakan. Anda juga akan menemukan mezbah pembakaran ukupan, meja roti sajian,
dan trompet perak yang jumlahnya sesuai dengan yang dijelaskan dalam kitab Keluaran semuanya telah diselesaikan dengan dimensi Alkitab yang tepat. Pakaian imam telah ditenun dari kain yang diwarnai dengan tangan, menggunakan bahan yang sama seperti yang ditentukan dalam Keluaran 28, dengan benang biru, ungu, dan merah tua yang disulam dengan emas. Bahkan penutup dada imam besar, yang memuat 12 batu untuk 12 suku Israel, telah diselesaikan. Setiap detail telah diteliti, diukur, dan direplikasi dengan seksama. Namun, persiapan ini tidak hanya mencakup objek fisik. Ia juga meluas kepada manusia. Selama bertahun-tahun, Temple Institute telah mengidentifikasi dan melatih pria-pria yang menelusuri garis keturunan mereka hingga suku Lewi, keturunan langsung Harun, imam besar pertama. Para pemuda ini mempelajari ritual kuno pengorbanan, penyucian, dan pemujaan, dilatih untuk menjalankan tugas yang belum pernah dilakukan selama hampir 2000 tahun. Kemudian, muncullah salah satu tanda paling mencolok dari semuanya, sapi merah. Menurut bilangan 19, seekor sapi betina merah yang murni dan tak bercacat diperlukan untuk upacara penyucian sebelum kebaktian di Bait Suci. Tanda ini semakin memperkuat makna persiapan yang sedang berlangsung, menegaskan bahwa langkah-langkah menuju pemulihan Bait Suci semakin nyata. Tradisi Yahudi mencatat bahwa kurang dari 10 hewan, seperti sapi merah pernah ada dalam sejarah. Namun, dalam beberapa tahun terakhir, beberapa kandidat telah diidentifikasi dan dibesarkan di bawah pengawasan ketat. Kehadiran mereka dipandang oleh banyak orang sebagai tanda ilahi bahwa persiapan telah mencapai ambang batas kenabian. Menurut pernyataan terbaru dari sang rabi, persiapan ini kini memasuki fase baru. Peralatan telah dibuat, pakaian telah disiapkan, pendeta telah dilatih, dan unsur pemurnian telah diamankan. Yang tersisa kini bukanlah kesiapan spiritual, tetapi izin politik. Untuk pertama kalinya dalam berabad-abad, Israel memiliki sarana dan keinginan untuk membangun kembali Bait Suci. Satu-satunya pertanyaan yang tersisa adalah kapan hal itu akan terjadi. Ini bukan sekadar mimpi atau isyarat simbolis. Semua langkah sudah didokumentasikan, difoto, dan terbuka untuk umum. Anda dapat mengunjungi Temple Institute dan melihatnya sendiri. Pekerjaan dasar sudah selesai, dan pesan dari para rabi sangat sederhana. Waktunya telah tiba untuk melangkah maju. Mengapa pembangunan Bait Suci ketiga begitu penting dalam nubuatan? Ketika orang mendengar tentang rencana pembangunan kuil ketiga, reaksi pertama seringkali adalah rasa ingin tahu atau ketidakpercayaan. Mengapa hal ini menjadi isu penting? Jawabannya tidak terletak pada politik, tetapi pada nubuatan. Kitab suci menggambarkan momen di masa depan ketika Bait Suci sekali lagi akan menjadi pusat perhatian dunia, bukan sebagai museum masa lalu, melainkan sebagai panggung bagi peristiwa akhir yang dinubuatkan dalam Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Rasul Paulus menyampaikan hal ini dengan jelas dalam 2 Tesalonika 2:3-4, di mana ia memperingatkan bahwa manusia durhaka akan meninggikan diri di atas segala yang disebut atau disembah sebagai Allah, bahkan duduk di bait Allah dan menyatakan diri sebagai Allah. Penting untuk dicatat bahwa Paulus tidak berbicara secara simbolis. Ia merujuk pada bait suci fisik yang akan berdiri di Yerusalem di hari-hari terakhir. Agar nubuat ini terpenuhi, kuil seperti itu harus ada. Yesus sendiri merujuk pada kenyataan yang sama dalam Matius 24:15, ketika memperingatkan murid-muridnya, apabila kamu melihat berdiri di tempat kudus, kekejian yang mendatangkan kehancuran, seperti yang telah dibicarakan oleh Nabi Daniel. Dalam pemahaman Yahudi, tempat suci hanya memiliki satu arti, pelataran dalam bait suci. Yesus menunjuk kembali ke Daniel 9, 11, dan 12, di mana sang nabi menggambarkan seorang penguasa masa depan yang akan menajiskan tempat kudus Allah. Berabad-abad kemudian, Rasul Yohanes menerima penglihatan serupa dalam Wahyu 11:1-2, di mana ia diberitahu, "Pergilah dan ukurlah bait suci Allah dan mezbahnya dengan orang-orang yang beribadah di dalamnya, tetapi kecualikan pelataran luarnya." Bait itu telah diberikan kepada bangsa-bangsa lain. Mereka akan menginjak-injak kota suci itu selama 42 bulan. Setiap bagian dari nubuatan ini mengasumsikan keberadaan bait suci yang berfungsi di Yerusalem selama akhir zaman. Dimensi, mezbah, dan orang-orang yang beribadah semuanya menyiratkan realitas yang konkret, bukan sekadar metafora. Inilah mengapa persiapan para rabi sangat signifikan. Sadar atau tidak, setiap bejana yang mereka buat, setiap imam yang mereka latih,
dan setiap pernyataan yang mereka buat sesuai dengan kerangka yang dijelaskan oleh para nabi dan rasul. Dari perspektif Allah, sejarah bergerak menuju penggenapan, bukan pengulangan. Bait suci pertama yang dibangun oleh Salomo adalah tempat kediaman bagi kemuliaan Allah. Bait suci kedua berdiri selama kedatangan Kristus yang pertama, dan bait suci ketiga akan berdiri saat dunia mendekati kedatangannya yang kedua. Bagi orang percaya, signifikansi bait suci bukanlah sekadar arsitektur, melainkan profetik. Keberadaan bait suci baru menandakan mendekatnya peristiwa-peristiwa yang mendahului kedatangan Kristus. Para rabi sedang mempersiapkan sebuah rumah ibadah, tetapi nubuat memberitahu kita bahwa sebelum rumah tersebut menjadi pusat pemulihan, ia akan menjadi pusat konfrontasi, tempat di mana penipuan terungkap dan kebenaran diuji. Konfrontasi ini telah dijelaskan secara luar biasa rinci dalam nubuat Daniel tentang perjanjian 7 tahun, yang dimulai dengan perdamaian dan diakhiri dengan pengkhianatan. Untuk memahami tujuan kenabian dari bait suci ketiga, kita perlu melihat salah satu nubuat paling tepat dan menakjubkan dalam kitab suci, perkataan Nabi Daniel. Dalam Daniel pukul 9:27, ia mencatat, ia akan meneguhkan suatu perjanjian dengan banyak orang selama 1 minggu. Di tengah-tengah minggu itu, ia akan menghentikan korban sembelihan dan persembahan. Dalam bahasa nubuat, 1 minggu merujuk pada periode 7 tahun. Daniel menggambarkan perjanjian 7 tahun, suatu aliansi damai yang dimulai dengan janji dan berakhir dengan pengkhianatan. Selama hampir 2.500 tahun, para ahli telah memperdebatkan identitas sosok yang membuat perjanjian ini. Konsensus di kalangan banyak peneliti nubuat Alkitab adalah bahwa Daniel merujuk pada seorang pemimpin dunia di masa depan, sosok yang kemudian disebut Rasul Paulus sebagai manusia durhaka dan Yohanes sebagai binatang buas. Apa yang membuat nubuat Daniel begitu luar biasa adalah logikanya. Ia menyatakan bahwa di pertengahan periode 7 tahun ini, pemimpin tersebut akan menghentikan korban sembelihan. Namun, pernyataan sederhana ini memiliki implikasi yang sangat besar. Anda tidak dapat menghentikan korban sembelihan kecuali korban itu telah dimulai, dan Anda tidak dapat mengakhiri persembahan kecuali ada bait suci tempat persembahan tersebut dipersembahkan. Perkataan Daniel mengasumsikan bahwa pada suatu saat di masa depan, orang-orang Yahudi akan memulihkan sistem korban sembelihan yang dijelaskan dalam Taurat, sesuatu yang belum ada sejak tahun 70 Ini berarti bahwa sebelum nubuat ini dapat terwujud, bait suci harus berdiri kembali. Semua yang terjadi di Yerusalem saat ini persiapan yang sedang dilakukan, para imam yang terlatih, bejana-bejana yang dibangun, dan sapi merah yang dibesarkan bukanlah tindakan pengabdian yang acak. Semua itu adalah prasyarat untuk nubuat ini. Bayangkan sebuah papan catur, di mana setiap bidak bergerak perlahan menuju posisinya dengan penuh tujuan, strategi, dan kesabaran. Begitulah cara nubuat bekerja. Setiap peristiwa baik politik, spiritual, maupun budaya menyiapkan panggung bagi apa yang telah dinyatakan dalam kitab suci. Pada suatu titik, pemimpin yang digambarkan oleh Daniel ini akan muncul, menampilkan dirinya sebagai sosok cinta damai yang mampu menyelesaikan konflik yang telah lama berlangsung di sekitar Yerusalem dan Bukit Bait Suci. Dia akan meneguhkan perjanjian dengan Israel dan banyak negara, kemungkinan melibatkan bangsa-bangsa lain. Untuk sementara waktu, dunia akan merayakan perdamaian. Pembangunan dapat dilanjutkan, dan ibadah dapat dipulihkan. Namun, di tengah perjanjian tersebut, seperti yang dinyatakan oleh Daniel, penipuan akan terungkap. Pemimpin yang sama yang memungkinkan pengorbanan akan melarangnya. Dia yang menjanjikan perdamaian akan menunjukkan sifat aslinya. Pada saat itu, mata Israel dan mata dunia akan terbuka. Entah Sanhedrin menyadarinya atau tidak, tindakan mereka hari ini sedang mempersiapkan skenario kenabian untuk rangkaian peristiwa ini. Mereka sedang mempersiapkan ibadah, meskipun nubuat mengatakan ibadah itu akan dihentikan. Mereka sedang mempersiapkan pemulihan, meskipun nubuat mengatakan ibadah itu akan diuji. Jam tidak terus berjalan, jam itu semakin cepat. Kita melihat persiapan di Yerusalem hari ini dari dua perspektif yang sangat berbeda, harapan Yahudi dan wahyu Kristen. Keduanya menyaksikan peristiwa yang sama, tetapi makna yang mereka berikan sangat berbeda. Dari perspektif Yahudi, pembangunan kembali bait suci adalah tindakan pemulihan dan iman. Ini melambangkan penggenapan janji-janji kuno, sebuah tanda bahwa Allah tidak melupakan perjanjiannya dengan Abraham, Ishak, dan Yakub. Bagi banyak orang Yahudi yang taat,
Pembangunan kembali Bait Suci merupakan langkah terakhir dalam menyambut Mesias yang telah lama dinantikan. Mereka percaya bahwa saat Bait Suci berdiri kembali, Israel akan dipulihkan sepenuhnya dan hadirat ilahi akan kembali berdiam di antara mereka. Ini adalah momen kebangkitan nasional, saat harapan dan takdir kenabian akhirnya terwujud. Setiap bejana, setiap jubah, dan setiap batu memiliki makna spiritual yang mendalam, menghubungkan mereka dengan leluhur dan hukum Musa. Motivasi mereka tulus. Mereka sedang mempersiapkan kedatangan penebus mereka. Namun, bagi orang Kristen yang mempelajari nubuat, Kitab Suci menambahkan dimensi lain pada gambaran ini. Rasul Paulus dalam 2 Tesalonika 2 dan Yesus dalam Matius 24 keduanya memperingatkan bahwa sebelum Mesias sejati kembali, seorang pemimpin palsu akan muncul. Seorang manusia damai, seorang pemimpin global yang tampaknya akan menawarkan solusi bagi pergumulan Israel. Ia akan menegakkan perdamaian, meneguhkan perjanjian, dan untuk sementara waktu akan dirayakan sebagai penyelamat. Orang-orang Yahudi akan menerimanya, percaya bahwa ia memenuhi harapan mesianis mereka. Namun, di tengah kedamaian itu, ia akan mengungkapkan identitas aslinya sebagai antikristus, si penipu, manusia durhaka. Ia akan memasuki bait suci yang mereka bangun dengan harapan akan Mesias mereka dan menajiskannya, mengklaim otoritas ilahi bagi dirinya sendiri.